Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam teman-teman semua yang nonton video kali ini. Seperti biasa, di sini saya akan membahas kembali ya terkait masalah proses engineer, di mana sini saya akan membahas terkait simulation proses, yaitu requirement dari teman-teman semua, yaitu pembuatan metil klorida ya dari reaksi metanol dan HCl. Nah, sebenarnya dari referensi yang saya ambil itu biasanya dari general sih teman-teman semua. Jadi teman-teman semua bisa lihat di Google dari beberapa referensi jurnal atau beberapa laporan dari teman-teman semua yang diupload di Google itu bisa sebagai referensi, sebagai pen ID atau sebagai referensi dari data operasi juga ya. Data operasi juga penting. Nah, kita langsung masuk aja sih ke proses simulasinya. Seperti biasa kita ke komponen list terlebih dahulu, kita masukkan komponen-komponen yang dibutuhkan. Kita masukin komponennya itu dimana kan metil klorida itu direaksikan dari metanol dan HCl. Kita masukin metanol, terus kita masukin lagi HCl, terus masukin lagi si metil klorida kita masukkan jadi HCl. Kita cari di sini C3Cl itu ada berapa jenis ya? Ada klorometan, ada 40, ada berarti kita pakainya metil klorida ya, metil. Karena di sini sebenarnya sama aja, kan dia refrigerant, cuman paling beda itu doang apa namanya si bentuk rantainya aja gitu. Nah, kita pakai yang metil klorida, masukin, terus juga set produknya itu ada H2O, water. Oke, jadi setelah 4 komponen ini dapatnya, jadi yang untuk pembuatan metil klorida itu cukup ini aja ya, cukup 4 komponen. Kita masukin fluid package-nya, kita pakai seperti biasa, hanya yang biasa aja karena nggak ada spek khusus dalam pembuatan metil klorida, bisa. Nah, setelah itu kita masuk ke reaction, reaksi. Nah, kita pakainya karena pakainya itu reaktor PFR, kita pakainya adalah kinetik. Nah, kita pakai kinetik. Nah, kita masukin komponen itu ada metanol, HCl, metil produk, sama H2O. Nah, untuk koefisien, jadi kita pakai 1:1 semua ya. Jadi antara si reaktan dan juga si produk itu udah balance. Jadi koefisien kita buat satu satu. Nah, kenapa nih -1 artinya dia berkurang? Karena kan dia di reaktan ya, dia berkurang laju pengurangan, sedangkan kalau di produk itu dia plus karena laju pertambahan. Nah, kita pakainya overall price. Nah, untuk nilai A-nya kita pakai 3600, untuk E-nya kita pakai 18.000. Nah, untuk data ini saya ngambil di beberapa reference di Google A sama E-nya. Jadi kalian tinggal nyari aja. Kalau misalnya dapatnya segini ya pakai yang ini, kalau misalnya dapatnya nilai yang lain atau lebih besar ya pakai aja gitu. Referensinya oke, ini udah hijau dan sudah nggak error. Kita langsung masuk ke add fluid package, kita tambahin karena kalau nggak kita set nanti dia nggak bisa masuk ke simulation proses, jadi harus kita set biar ready. Nah, kalau udah ready kita ke simulasi. Tunggu. Nah, kemudian kita seperti biasa kita buat
material stream terlebih dahulu. Material streamnya bahan baku yang pertama adalah si metanol. Kita masukin si metanol. Nah, metanol temperatur 30, presornya 1 atm, mass flow-nya kita tekan 14.000. Dan komposisinya itu kita ambil 99% metanolnya, 0,9, ini 0,01. Oke, udah hijau. Nah, selanjutnya kita naikin temperaturnya, karena di sini kan temperaturnya masih temperatur ruangan, jadi kita naikin temperaturnya supaya temperaturnya sesuai dengan temperatur reaktor. Nah, naikinnya juga kita uapin, karena kan ini fasenya fase cair. Nah, kita pengen si bahan bakunya itu fasenya fase gas. Itu jadi reaksinya itu di reaksi gas. Vaporizer, kita pakai vaporizer 1, metanol F1, K1. Nah, oksitnya kita mau temperatur sampai temperatur 105 derajat. Nah, tentunya kita asumsi 0 aja dasarnya. Oke. Sudah ada peningkatan temperatur, kita lihat komposisinya ketika kita naikin temperaturnya, ternyata dia ada perubahan fasa. Nah, kita lihat bahwa berarti fasanya jadi gas. Jadi ketika kita naikin temperaturnya, fasanya udah menjadi gas. Nah, sekarang setelah kita naikin temperatur, kita naikin tekanannya. Karena tekanannya dalam kondisi operasi reaktor itu tekanannya 1,9, bukan 1 atm. Kita naikin pakai kompresor. F1, F1 nih, F2, K1. Nah, oksitnya kita naikin menjadi 1,9 atm. Nanti kita lihat perubahannya. Nah, ketika kita naikin temperaturnya jadi 159 nih. Nah, berarti ada perubahan temperatur ya. Jadi di sini awal 105, ketika kita naikin tekanannya jadi 159 gitu. Nah, selanjutnya jadi udah kondisinya udah sesuai. Selanjutnya kita buat stream yang kedua, yaitu adalah si bahan baku kedua HCl. Kita masukin HCl 30, 1 atm, 14.000. Nah, komposisinya 33% yang kita ambilnya, 0,33, 0,67. Oke, udah. Oke, selanjutnya kita uapkan lagi ya, seperti biasa. Kita uapkan jadi 105 derajat. HCl F3, Q2. Parameternya kita buat sama. Tekanannya kita naikin 105. Nah, jadi yang awal mulai HCl itu adalah jenuh ya, karena dia 0,3%, artinya 30% itu uap, 70% itu cair. Ketika kita naikin tekanan lagi temperaturnya, jadi semua itu full gas tuh. Nah, selanjutnya kita samakan tekanannya dengan nih ya, dengan proses di metanol. Kita samakan, kita pakai lagi kompresor. Kita masukin F3, F4 nih,
2 kita naikin jadi 1,9 atm. Oke, jadi udah naik. Biasa ya, ketika kita naikin tekanan dalam kondisi gas pasti temperaturnya berubah, tapi oke karena kita tekanannya kita buat sama. Nah, setelah udah dapat fitnya, kita langsung masuk ke mixing. Kita campur. Nah, kita campur F2, F4, F5. Nah, kita campur, kita lihat. Nah, temperaturnya pasti di antara ini ya, karena campuran. Nah, karena kita nyampurin F2 nya itu 159, F4 nya 193, ketika kita campur campurannya itu pasti di antara itu wajib, karena itu temperatur campuran. Nah, setelah udah oke, jadi temperatur kondisi operasi masuk reaktor adalah tekanan 1,9 atm dan temperaturnya 175 derajat Celcius. Jadi kita masuk ke reaktor, kita pakai PFR ya. Kita masukin nih F5, F6. Kita masuk ke reaksi ini yang saya bilang tadi, kalau kalian nggak add to flat patch ya, nanti di sini nggak bakal muncul itu. Nah, untuk ratingnya kita masukin panjangnya 2,6 meter, diameter 2,6, number of feet 4.600. Nah, jadi untuk length, diameter, sama number of feet itu didapat dari perancangan. Nah, jadi kalian nggak bisa nembak asal, kalian merancang dulu Excelnya. Dan itu tadi dapat panjang berapa, diameter berapa, number of feet-nya berapa. Nah, di sini saya ambil dari reference di Google ya. Jadi kalian kalau mau buat perancangan pabrik, kalau bisa dibuat dari rancangan kalian sendiri gitu. Nah, untuk perancangan reaktornya udah ada di video saya sebelumnya, kalian tinggal lihat aja cara buat lengthnya gimana, diameter gimana, number of tube-nya gimana. Tuh, karena kan ini kan katalisnya padat ya, jadi si tube-tube-nya itu jadi mekanismenya itu gini. Reaktor PFR itu bentuknya silinder. Nah, di dalamnya itu ada tube-tube ini, tube-tube kecil, udah banyak lah. Nah, tutup ini dalamnya itu ada sebuah katalis padat. Nanti si fluidanya akan masuk ke tube, akan berkontak secara directly ya, sehingga dia akan bereaksi secara langsung gitu. Jadi jumlah tube juga mempengaruhi, karena dia mempengaruhi kontak. Semakin banyak tube, maka dia semakin banyak kontaknya dengan si katalisnya. Nah, kita masukin delta P-nya 0. Nah, oke, ini udah selesai. Kita lihat reaksinya. Nah, kita lihat nih di worksheet reaksinya. Nah, jadi refrigeran itu maksudnya refrigeran ya, jadi si HCl itu habis ya, sisanya metanol, tapi masih ada refrigeran nih. Bahan baku kita cuma dapat 18% dan H2 nya itu paling banyak. Nah, berarti kita lakukan pemisahan. Kita misahin apa dulu? Misahin si H2 nya dulu. Kita menggunakan absorber, kita misahin si metanol nih. Jadi di proses selanjutnya kita misahin metanol dulu nih. Jadi nanti setelah kita misahin metanol, baru kita misahin si metil klorida dengan air. Metanol dia itu saling mengikat dengan air, jadi kita bisa mengkotakkannya dengan air supaya si air ini mengikat si metanol. Kita ambil absorber, nggak mau. Nah, sip. Nah, kita masukin dulu stream, kita masuk absorbernya si air, water,
Temperaturnya kita buat itu 30, tekanan 1,9. Nah, untuk flow-nya kita pakai 1200. Komposisinya kita pure air ya. Oke. Menurutnya kita masukin ke absorber. Nah, untuk absorbennya itu adalah water, untuk absorbatnya itu adalah si F6. Kita masukin berarti ini F7 bottom. Oke. Nah, untuk setekan aja 1,9 kita buat sama aja. 1,9. Next, done. Strainnya kita pakai 10 ya, terus kita run aja. Oke, udah terkonvert, udah cocok. Kita lihat komposisinya. Nah, di sini kita lihat bahwa metanolnya udah terserap ya di bottom, walaupun ada sedikit metanol, isoknya nggak apa-apa di sini. Nah, jadi si absorbernya tidak menyerap secara keseluruhan, tapi masih sedikit juga nggak apa-apa. Nanti kita, jadi sebagian besar sudah terserap ke bawah ya metanolnya. Nah, dengan fraksinya itu masih 0,8%, ini sangat sedikit lah, nggak apa-apa lah, masih tersisa di stream. Tapi di bottomnya udah oke. Nah, jadi kita pisahin yang ini nih, antara si metil klorida dengan H2O kita pisahin menggunakan menara distilasi. Kita pisahkan ke menara distilasi. Ini ke kondensor, kita namain dulu ini ke red ya F7, tetap yang total, F8 yang bottom. Oh no, ya bottom 2. Oke. Kita next. Nah, kita next aja ini. Nah, untuk pressure-nya kita buat 1,9 aja, sama karena ada perubahan. 2,9. Next lagi, ini pressure next, down. Nah, setelah itu kita hitung, nentuin si spesifikasinya. Nah, relokasinya kita buat 3. Nah, terus ini di slide kita nggak kita pakai, kita nonaktif ya. Jadi kalau teman-teman nggak pakai nonaktif, di sini muncul degree of freedom. Degree of freedom itu sama 0. Berarti kalau degree of freedom itu 1, artinya dia perlu menambahkan 1 spek. Kalau dia minus, artinya dia harus mengurangi 1 spek. Nah, itu nanti kita masuk ke fraksi add. Nah, di sini kita pakai yang condenser, pakai 0,99. Nah, kita pakai yang refrigerant. Oke, udah 0 kan, kita tambah, kita coba run. Kita lihat hasilnya.
Sebentar, masih loading, proses, kita tungguin. Coba kita lagi. Masih kita tungguin biar prosesnya masih jalan. Oke teman-teman, jadi sedikit ada kesalahan bahwa di sini nggak bakal kalau kalian run dia nggak bakal terjalan. Karena apa? Karena temperaturnya cukup tinggi tuh. Jadi di sini ada kesalahan sedikit. Nah, jadi sebelum absorber itu kita harus masukin cooler ya. Masukin cooler, jadi kita break connection dulu. Nah, buka break connection, kita masukin cooler. Jadi kita turun dulu temperaturnya F6 1 cooler, dimana delta T kita buat 0. Temperatur kita turunin jadi 100 derajat Celcius. Oke. Nah, setelah itu baru kita masukin ke absorber. Nah, kita run lagi. Oke. Nah, itu kita lihat worksheetnya. Nah, di sini jadi dia lebih sedikit lagi nih. Nah, temperaturnya Jadi yang awalnya 0,08 jadi 0,02, jadi dia sangat sedikit. Ini temperaturnya ya. Nah, setelah itu kita ke distilasi lagi, kita cek lagi. Distilasi ini kita inlet state-nya di stage 5. Nah, kita lihat speknya 3 benar. Coba kita run. Nah, udah terconvert. Nah, oke, jadi kita lihat komposisi bauxite-nya. Nah, oke, jadi si refrigerant itu kita dapat sekitar 95% ya. Dari 99%, sisanya itu ada si air lah. Tapi it's okay, nggak apa-apa, bottomnya itu 99% air. Nah, jadi tadi permasalahannya ketika makanya kondisi operasi itu benar-benar diperhatikan. Jadi ketika kita lupa masang cooler, jadi dia nggak bisa terpisahkan di sini. Karena apa tadi? Karena komposisi metanolnya itu cukup tinggi tadi di sini. Di komposisi si feed distilasi nih keluarannya. Tadi tuh, karena di sini ketika kita turunin temperaturnya, jadi coba kita lihat, dia jadi jenuh atau tetap cair. Nah, jadi dia agak sedikit jenuh, kan di sini full uap ya. Sedikit jenuh, jadi dia kemungkinan besar di sini tuh komposisi si metanol itu sangat sedikit. Nah, karena sangat sedikit, nah makanya di pemisahan itu distilasi itu dia bisa ketika dia ada metanol cukup tinggi tadi kan dapatnya 0,08 ya, kan akan mempengaruhi si distilasi ini nih. Itu makanya perlu diperhatikan kondisi operasinya supaya dapat terpisah dan waktunya. Nah, jadi ini ya simulasi dari metil klorida. Jadi dari pertama kita bahan bakunya si metanol dan HCl, kita uapkan, terus kita naikkan tekanannya, terus kita reaksikan menggunakan reaksi PFR, terus kita dinginkan, terus kita lakukan separasi. Separasinya ada 2, ada absorber dan juga ada si distilasi ya. Tuh.
Mungkin itu ya terkait masalah rancangan proses Matkul Korida. Kalau ditanyakan silakan, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.